I'm done. Halo Sobat ML, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Kali ini ML Movie akan menceritakan alur film yang berjudul Fight or Flight. Film ini dibintangi oleh Josh Hartnett, mengisahkan tentang misi seorang pria yang menerima tugas berbahaya untuk melacak target seorang hacker di dalam pesawat. Namun misi itu berubah total ketika ia menyadari bahwa targetnya justru membutuhkan perlindungan darinya. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita saksikan keseruan filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah kondisi di dalam pesawat yang kacau balau, di mana semua penumpangnya mencoba saling bunuh satu sama lain. Apakah yang sebenarnya terjadi? Untuk menjelaskan insiden tadi, kita akan mundur waktu 12 jam ke belakang. Di suatu pagi, terlihat seorang petinggi CIA bernama Hunter sedang marah-marah karena operasi rahasia mereka gagal total dalam menangkap seorang buronan yang dijuluki Ghost. Robinson, what the fuck is happening? Okay, we found this. I don't understand if this happened hours ago, why are we just getting it now? Diketahui Ghost adalah seorang hacker jenius yang berbahaya. Ia mampu meretas sistem perbankan, instansi pemerintah, dan berbagai perusahaan raksasa bisa bangkrut karena ulah Ghost. Alasan ia dijuluki Ghost karena sampai sekarang identitasnya belum diketahui. Bahkan semua CCTV tidak mampu mendeteksi wajahnya karena tampilan di semua CCTV dimanapun terlihat blur. Tak berselang lama, Hunter dihampiri atasannya bernama Catherine. Dan Catherine mengetahui kalau Hunter dan para bawahannya selalu gagal dalam menangkap Ghost. Sedangkan menurut informasi, Ghost tengah berada di Bangkok dan sedang menuju bandara untuk kabur ke negara lain. Dan dikarenakan anggota CIA sudah tidak sanggup menangkap Ghost, Catherine akan menugaskan temannya. Ia memiliki seseorang yang tepat yang sudah terbiasa dalam hal menangani misi berbahaya. We need someone in Bangkok now. Adegan beralih ke Bangkok, dan kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Lucas yang sedang tiduran. Namun seketika itu, ia terbangun karena ada seorang anak kecil yang akan mencuri uangnya. Setelah itu Lucas pergi ke kafe untuk minum kopi. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata itu adalah Catherine, teman lamanya 2 tahun yang lalu. Diketahui Lucas adalah dulunya mantan agen CIA terbaik. Namun karena suatu masalah, Lucas dipecat. Dan bahkan ia juga dideportasi dari Amerika. Dan Catherine minta bantuan Lucas untuk bisa menangkap hacker buronan CIA yang berjuluk Ghost. Seriously calling me after 2 years? Namun Lucas menolak tawaran Catherine karena ia ingin hidup tenang di Bangkok. Dan ia juga masih sakit hati dengan CIA. I am not a toy that you can pick up and put down. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Lucas diserang oleh beberapa orang utusan Catherine. Dan adegan perkelahian ini tidak diperlihatkan. Namun hasilnya kita lihat nanti. I'm done. Dan di waktu yang sama, Hunter penasaran mencoba membuka profil Lucas, namun tidak bisa diakses karena sangat rahasia. Lalu Catherine mencoba menghubungi Lucas kembali. Ia menawarkan bayaran yang fantastis, dan Catherine juga berjanji akan membersihkan nama Lucas dari daftar deportasi, sehingga Lucas nantinya bebas kembali ke Amerika. Dan barulah Lucas menyetujui tawaran tersebut. Kemudian Lucas diperintahkan untuk segera pergi ke bandara, karena Ghost akan melakukan penerbangan hari ini juga. Tapi Lucas meminta kepada Catherine untuk menghapus juga dari daftar larangan terbang, dan Catherine menyetujuinya. Itu bukan hal yang sulit bagi Catherine. Have nothing to lose and everything to gain. Taxi! Setibanya di bandara, Lucas sudah disiapkan paspor palsu dan tiket penerbangan oleh orang suruhan Catherine. Dan Catherine memberitahu kalau Ghost sudah ada di bandara dan akan pergi menuju San Francisco. Catherine juga menjelaskan kepada Lucas kalau misinya yaitu menangkap Ghost di pesawat namun dalam keadaan hidup.
Lukas bertanya kepada Catherine, apakah Catherine mempunyai foto dari Ghost untuk mempermudah pencarian. Namun Catherine menjawab, ia tidak memiliki fotonya. Namun satu-satunya ciri dari Ghost yaitu ada bekas luka tembakan di bagian perutnya. Our latest intel is that he's bleeding, so we shouldn't be too... But in the meantime, just do your best to find the only gun traffic. Find the target, deliver the target. Adegan beralih ke kantor CIA. Anak buah dari Hunter tiba-tiba mengabarkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana berdasarkan sebuah temuannya di situs internet, ada seseorang yang telah mengadakan sayembara di situs gelap untuk menghabisi Ghost dengan bayaran 10 juta dolar. Mendengar hal itu, Catherine panik. Itu artinya sudah dipastikan di dalam pesawat sudah banyak pembunuh bayaran dari berbagai negara yang berniat membunuh Ghost. Jelas itu dapat membahayakan Lukas dan akan lebih mempersulit Lukas dalam menjalankan misinya. Dan Catherine memberi informasi kepada Lukas bahwa ternyata yang memburu Ghost bukan Lukas saja, tapi ada banyak pembunuh bayaran di situ. Are you telling me that plane is full of killers? Setelah mendapatkan tempat duduk di pesawat, Lukas duduk berdampingan dengan seorang pria yang agak aneh. Dan setelah itu, pria tersebut menawarkan minuman dan mereka minum bersama. Yes, let's drink. Woo! Tapi tak lama kemudian, Lukas menyadari kalau minumannya tadi telah diracuni. Ternyata pria itu adalah salah satu pembunuh bayaran. Namun hebatnya, meski sudah meminum cairan bius yang berdosis tinggi, tapi Lukas masih bisa bergerak. Makanya pria tersebut menyeret Lukas ke toilet untuk dihabisi di sana. Tapi ternyata Lukas masih bisa memberikan perlawanan. Namun bagaimanapun juga, bius tadi membuat Lukas tidak berdaya. Tapi beruntungnya, Lukas mampu menghabisi pria tersebut dalam sekali serangan. Hunter semakin penasaran siapa sebenarnya Lukas, karena data mengenai dirinya bersifat sangat rahasia, dan petinggi CIA sekelas dia pun belum diizinkan mengaksesnya. Namun satu hal yang pasti, Lukas bukan orang sembarangan, dibuktikan dengan beberapa orang yang bertarung dengannya di kafe, semuanya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Adegan kembali ke Lukas yang sedang berusaha menyembunyikan jasad pria yang tadi ia habisi, karena di luar toilet terdapat 2 kru pesawat yang terus mengetuk pintu. Bahkan di situ ada polisi yang ikut mengetuk pintu toilet. Dan saat Lukas membuka pintu, polisi langsung menodongkan senjata. Namun dengan sangat terpaksa, Lukas dengan cepat melumpuhkan polisi tersebut. Kejadian itu disaksikan oleh 2 kru pesawat. Lalu Lukas menjelaskan kepada kedua kru tersebut bahwa ia bukanlah orang jahat, melainkan agen rahasia yang ditugaskan CIA untuk menangkap buronan berjuluk Ghost yang diyakini ada di dalam pesawat ini. Kemudian Lukas meminta kepada salah satu kru pesawat bernama Isa untuk berganti pakaian, karena pakaian yang dikenakan Lukas sebelumnya terdapat darah, dan Lukas juga memerintahkan kepada Isa untuk memberitahu pilot untuk mengunci ruangannya. Dan setelah itu, Lukas memeriksa penumpang satu persatu yang terlihat mencurigakan, hingga ia masuk ke ruangan kru pesawat. Namun di ruangan tersebut, Lukas malah menemukan bercak darah di laci. I need to go down to the cargo hold. Oh my God, this is blood. Take you. Lukas mulai curiga dengan Isa, ditambah lagi terlihat dari kondisi tubuhnya yang berkeringat dingin. Itu menandakan sistem kekebalan tubuh yang sedang melawan akibat luka. Lukas mengakui kalau penyamaran Ghost menjadi pramugari sangatlah hebat. Dan Lukas tak habis pikir karena semua orang pasti mengira Ghost adalah seorang pria setengah baya. Namun nyatanya Ghost adalah seorang wanita yang sangat muda. Gotta hand it to you. Flight attendant's a pretty good guy. Everybody thinks the ghost is a middle-aged man. The ghost is a 16-year-old girl. Mendengar analisa Lukas yang tepat, Isa tak bisa mengelak. Namun di saat yang sama, ada salah satu pembunuh bayaran yang mengintai dan mendengar percakapan tadi. Dan tiba-tiba kecurigaan Lukas terhadap Isa semakin besar.
diperkuat dengan luka bekas tembakan di perut Isa. Mereka berdua lanjut mengobrol, dan Lukas memberitahu kepada Isa bahwa di dalam pesawat ada banyak pembunuh bayaran yang berniat membunuh Ghost. Namun Lukas hanya satu-satunya yang menginginkan menangkap Ghost dalam keadaan hidup. Akhirnya Isa sepakat, ia lebih baik ditangkap oleh Lukas hidup-hidup setelah pesawat mendarat nanti, daripada mati terbunuh oleh banyak pembunuh bayaran yang mengincar nyawanya. Dan akhirnya mereka berdua bekerja sama. Kemudian terlihat Isa sedang memberikan kopi kepada salah satu penumpang, sementara Lukas sedang menanyakan kepada salah satu kru pesawat tentang daftar penumpang. Namun tiba-tiba ada salah satu pembunuh bayaran wanita menyerang Lukas. Be the man of Baru saja selesai melumpuhkan wanita tadi, Lukas langsung diserang 3 orang pembunuh bayaran sekaligus. Dan inilah aksinya. Kita lihat, pria yang tadi diberi kopi oleh Isa tiba-tiba masuk ke ruang kru pesawat. Pria tersebut berniat membunuh Isa, namun tiba-tiba pria tersebut sempoyongan dan terjatuh. Rupanya kopi yang tadi telah diberi racun oleh Isa. did not expect. Sementara itu, Lukas masih terus berusaha menghabisi pria yang menyerangnya. Namun alangkah terkejutnya Lukas melihat ponsel pria tersebut. Terlihat foto Lukas yang menjadi target yang diposting oleh seseorang di sayembara di situs gelap. Terungkap fakta bahwa sebenarnya yang menjadi target pembunuhan bukan hanya Ghost saja, melainkan Lukas juga. Dan Lukas langsung menghubungi Catherine dan memberitahu semuanya. Mendengar itu, Catherine kaget dan langsung memerintahkan Hunter untuk mencari tahu siapa yang menyayembarakan Lukas dan Ghost di situs gelap. Namun sebelumnya Hunter ingin tahu dulu siapa sebenarnya Lukas. Dan Catherine menceritakan bahwa Lukas dulunya adalah mantan agen terbaik CIA yang pernah ditugaskan di Bangkok untuk menjaga seorang diplomat. Namun sang diplomat tersebut memiliki sifat yang jahat dan suka menyiksa wanita. Lukas yang tak tega dengan wanita itu, ia lepas kendali. Ia malah menghajar sang diplomat yang harusnya ia jaga. Namun ternyata sang diplomat tersebut adalah saudara dari direktur CIA. Maka dari itu, akibat perbuatan Lukas tersebut mengakibatkan Lukas dipecat dari CIA dan membuat ia dideportasi dari Amerika karena dianggap mengkhianati tugas. Adegan beralih ke pesawat. Terlihat semua penumpang di situ memiliki foto Lukas. Maka tak ada pilihan lain selain melawan semua pembunuh bayaran di situ. Dan inilah yang dilakukan Lukas. Setelah berhasil menghabisi sebagian pembunuh bayaran, tiba-tiba Lukas diserang oleh 3 orang wanita. Namun Isa segera menghentikan mereka sambil berkata kalau Lukas ada di pihak kita. Ketiga wanita itu sengaja melindungi Isa sebagai balas budi karena dulunya nyawanya pernah diselamatkan oleh Isa. Tak lama setelah itu, Lukas terjatuh karena di pertarungan sebelumnya ia tertusuk di bagian perutnya dan dengan cepat Isa membawa Lukas ke ruang kargo untuk segera diobati. Sementara itu Hunter dan Catherine akhirnya berhasil mengidentifikasi wajah Ghost. Dan Catherine pun segera mengirim wajah Isa ke Lukas karena ia tidak tahu kalau Lukas sudah menemukannya lebih dulu. Adegan kemudian memperlihatkan Hunter yang sedang senyum-senyum sendiri melihat ponsel. Terungkap fakta bahwa sebenarnya yang membocorkan wajah Isa dan Lukas ke para pembunuh bayaran yaitu Hunter, dan ia jugalah yang menyayembarakan di situs gelap.
Dan ternyata Catherine juga sebenarnya sudah mengetahui pengkhianatan Hunter. But you are playing both sides. Catherine bertanya kenapa Hunter tega melakukan hal tersebut. Dan Hunter menjelaskan kalau Ghost telah berhasil menciptakan komputer canggih yang dapat membuka semua enkripsi dari mata uang kripto. Jadi siapa saja yang memiliki komputer tersebut, maka dia akan menjadi miliarder karena bisa dengan mudah memanipulasinya. Hunter meminta Catherine untuk tutup mulut. Dan jika rencananya berhasil, maka Hunter berjanji keuntungannya akan dibagi dua. Dan tak disangka, Catherine menerima tawaran dari Hunter. Adegan beralih ke Lucas. Lucas bertanya kepada Isa kenapa ia sampai diburu CIA dan juga para pembunuh bayaran. Isa menjelaskan kalau ia sering meretas sistem di perusahaan-perusahaan besar yang menurutnya tidak benar. Ia dianggap telah mengganggu bisnis-bisnis perusahaan besar hingga melaporkan Isa ke CIA sebagai buronan. Mendengar cerita itu, Lucas menyadari bahwa sebenarnya Isa adalah hacker yang baik. Dan pada akhirnya, Lucas berjanji tidak akan menyerahkan Isa ke CIA. Lalu Isa menunjukkan kepada Lucas tentang komputer canggih ciptaannya yang dapat membajak mata uang kripto. So it's a weapon? Encryption methods. That thing can do it in 30 seconds. Limitless. Sementara itu, para pembunuh bayaran sudah mulai mencari Lucas dan Isa dengan mendobrak pintu ruang kargo. Dan di waktu yang sama, Lucas diberi ramuan oleh teman Isa untuk menaikkan adrenalinnya. Namun setelah diminum, ternyata salah memberi ramuan. Ternyata itu adalah racun katak. Alhasil, tingkah Lucas jadi aneh seperti orang gila. I come from the back. You stay right here. We all need you alive. Told Banana. Very powerful. Kemudian ketiga wanita itu keluar dari sana untuk menghadapi pembunuh bayaran. Dan inilah aksi mereka. Lucas yang masih terpengaruh efek racun katak, ia berhalusinasi kalau ia sedang menonton film kungfu. Lalu Lucas dihadang oleh pembunuh bayaran wanita, namun beruntungnya ia keburu sadar. Dan inilah yang dilakukan Lucas. Di tengah pertarungan, ada salah seorang yang mengeluarkan senjata berniat menembak Lucas. Namun tembakannya meleset hingga mengenai jendela pesawat. Dan beberapa orang harus terlempar keluar. Tapi untungnya tak lama kemudian tekanan udara mulai normal setelah ketinggian pesawat diturunkan oleh sang pilot. Namun pilot penasaran dengan situasi di ruang penumpang dan pilot tersebut membuka pintunya. Alhasil ada dua pembunuh bayaran masuk ke ruangan kokpit lalu menghabisi pilot serta kopilotnya. Karena kalah jumlah dan juga tubuh Lucas sudah mulai melemah, Lucas mulai bingung cara menghadapinya. Beruntungnya Isa memberi Lucas sebuah gergaji mesin dan membantai semua para pembunuh bayaran yang tersisa. Mohon maaf, adegan banyak yang disensor karena adegan terlalu brutal. Menyadari pilot telah tewas, setelah itu Lucas dan Isa menuju ruang kokpit dan mengambil alih kemudinya. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil mengendalikan pesawat dan memutuskan segera mendarat di bandara. Adegan beralih ke Hunter dan Catherine yang sedang menunggu kedatangan pesawat di bandara San Francisco. Mereka berdua berencana akan langsung mengambil komputer canggih milik Isa setelah pesawat mendarat nanti. Namun anehnya pesawat itu tak kunjung datang.
Padahal Catherine dan Hunter sudah menunggu sangat lama. Lalu Catherine pura-pura pergi sebentar, tapi tiba-tiba rupanya Catherine ingin menguasai komputer canggih itu sendirian dan tidak ingin keuntungannya dibagi dua. Setelah itu Catherine menghubungi Lucas dan menanyakan apakah ia berhasil menangkap Ghost dan apakah ia melihat komputer canggih milik Ghost. Lucas lalu berbohong dengan mengatakan Ghost telah tewas terlempar dari pesawat, begitu juga dengan komputer canggihnya. I haven't seen anything like that. You just threw away your fucking life. Kemudian Isa menjelaskan kepada Lucas bahwa sebenarnya dari awal penerbangan ternyata bukan mengarah ke San Francisco. Sebelum pesawat lepas landas, Isa sudah berhasil meretasnya dan mengubah tujuannya ke negara berbeda, sehingga ketika mendarat nanti, Lucas tak perlu khawatir lagi akan kemunculan CIA. Beberapa hari kemudian, terlihat Lucas baru bangun dari tidurnya, dan Lucas berada di tempat aman bersama Isa. Namun tak berselang lama, tiba-tiba mereka berdua diserang. Belum diketahui siapa yang menyerangnya, tapi tiba-tiba film berakhir. Sepertinya ada part 2-nya, dan kita tunggu saja part selanjutnya. Saya ML Movie, dan sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.